Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang pengolahan hasil tanaman rami. Kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Ayan Akbar dengan NIM 210, kemudian ada teman saya Farida Cahyani Darmasnuti dengan NIM 212, kemudian ada Erlin Mustika Damayanti dengan NIM 214. Oke, Indonesia merupakan negara pengimpor bahan baku serat kapas terbesar kedua di dunia. Secara umum, pertumbuhan kebutuhan bahan baku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) meningkat dari 365.000 ton menjadi 500.000 ton. Dari tahun 2010 sampai 2013, impor kapas meningkat 99%. Menurut Ade Sudrajat, selaku Ketua Asosiasi Tekstil Indonesia, impor kapas di Indonesia mencapai 99%, dan hanya 1% dipenuhi dari kapas domestik. Peningkatan produksi kapas sulit dicapai mengingat tanaman kapas sangat rentan terhadap hama atau penyakit, serta memerlukan biofisik lingkungan tertentu, serta mengurangi ketergantungan impor terus-menerus. Kondisi ini membuka peluang untuk mengembangkan tanaman rami sebagai pengganti kapas untuk bahan baku utama tekstil. Tanaman rami atau buah Merianivea merupakan tanaman tahunan yang berbentuk rumpun dan mudah tumbuh di daerah tropis. Tanaman rami tahan terhadap penyakit dan hama. Tanaman ini dikenal karena dapat menghasilkan serat alam nabati dari kulit kayunya yang sangat keras dan mengkilap. Nah, bagaimana sih cara pemanenan tanaman rami? Panen tanaman rami dilakukan menjelang tanaman berbunga. Kemudian untuk kualitas serat akan menurun ketika bunga sudah keluar. Tanda-tanda tanaman yang siap panen ya ini pertumbuhannya berhenti, batang bagian bawah berwarna coklat, batang mudah pecah, seratnya telah sampai ke pucuk, kemudian tunas-tunas baru bermunculan pada pangkal batang. Cara panen yang dapat dilakukan dengan menggunakan sabit yang tajam setinggi 5 cm dari pangkal bawah tanaman. Pemotongan harus dilakukan secara merata agar tanaman berikutnya dapat tumbuh seragam. Hasil panen selanjutnya dipangkas daunnya dan selanjutnya diikat sesuai panjang batang dan selanjutnya disiap untuk diolah. Rami dipanen bukan dengan cara dicabut batangnya, melainkan dengan dipotong daunnya dan pucuknya diambil untuk pakan ternak. Kemudian kulit batang langsung dikupas dan dipisahkan dari bagian kayunya atau dekortikasi menjadi China grass. Bahan ini bisa dikeringkan terlebih dahulu. Bisa pula langsung direbus dengan caustic soda kurang lebih 5% untuk menghilangkan getah dan taninya. Merupakan proses deguming. Hasil dari deguming adalah serat rami berwarna putih. Serat rami panjang ini bisa langsung dipintal dan ditenun. Bisa pula dipotong dan dipecah hingga menjadi rami top sebagai substitusi kapas. Baik, selanjutnya adalah pengolahan hasil tanaman rami. Yang pertama, pengolahan rami menjadi serat. Serat alami dari rami ini berasal dari batangnya dengan cara dipotong pada bagian pangkal. Next. Kemudian tahap pengolahan. Tahap pengolahan ini yang pertama ada dekortikasi. Dekortikasi merupakan pemisahan kulit rami dari batangnya yang dilakukan secara dibersihkan terlebih dahulu dari daun dan pucuknya dibuang. Nah, setelah dibersihkan daunnya, batang rami dikupas kulitnya dengan cara digaris memanjang menggunakan ujung pisau, lalu kulitnya tuh dibuka dan ditarik. Nah, proses ini dapat dilakukan secara manual maupun dengan mesin. Lalu yang kedua ada deguming. Deguming itu adalah penghilangan sisa gum dan pektin yang masih menempel pada serat. Nah, proses ini tuh dapat dilakukan secara kimiawi. Kemudian yang ketiga ada pemutihan serat. Pemutihan serat ini biasanya menggunakan senyawa klorin, CaHipoklorit atau NaHipoklorit, dan juga bisa menggunakan hidrogen peroksida atau H2O2. Next, yang keempat adalah pelurusan serat. Pelurusan serat ini menggunakan bantuan alat brushing machine, dan alatnya itu seperti ada pada di gambar tersebut. Yang kelima ada pemotongan serat. Memotong serat rami menjadi sepanjang serat kapas atau poliester lainnya. Yang keenam ada penguraian bundel serat.
Serat diuraikan menjadi serat seperti serat kapas, dan pada tahap ini serat rami baru dapat dipintal atau dicampur dengan serat lainnya. Dan setelah itu akan menjadi produk-produk olahan serat rami. Next, berikut merupakan produk-produk serat rami. Yang pertama ada produk goni, antara lain ada benang goni, tali goni, kain goni, dan karung goni. Yang kedua ada tas, seperti pada gambar tersebut. Next. Lalu ada kertas bunga kain goni. Nah, kertas bunga kain goni ini biasanya digunakan untuk membuat buket bunga. Terus yang keempat ada kertas sigaret. Kertas sigaret ini biasanya kalau kita familiarnya itu adalah rokok lintingan. Nah, biasanya itu menggunakan kertasnya itu menggunakan kertas dari serat rami. Next. Kemudian yang kedua ada pengolahan rami untuk bahan pangan. Nah, pengolahan rami untuk bahan pangan ini yang pertama menggunakan biji rami. Biji rami mengandung omega 3, serat 8 gram, protein 6 gram, vitamin B1, mangan, fosfor, selenium, vitamin B6, zat besi, potasium, dan zinc. Next. Manfaat biji rami itu yang pertama dapat membuat kulit dan rambut lebih sehat, yang kedua memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, yang ketiga memiliki efek kesehatan pencernaan, yang keempat mengurangi sejumlah risiko kanker, dan yang kelima memberikan manfaat untuk kesehatan kardiovaskular. Olahan biji rami selanjutnya adalah bubuk biji rami. Biji rami utuh dapat disimpan dalam keadaan segar selama 6-12 bulan dalam suhu ruang dan selama 1 tahun dalam kulkas. Nah, asam lemak omega 3 ini terkandung dalam biji rami sangat menyehatkan tubuh, sehingga disarankan untuk selalu mengkonsumsi biji rami yang sudah dihaluskan menggunakan penggiling kopi ataupun penggiling bumbu. Ya, olahan biji rami selanjutnya yaitu ada minyak biji rami. Nah, untuk minyak biji rami ini mengandung asam lemak omega 3 yang cukup tinggi, sehingga mempunyai manfaat seperti mengurangi peradangan, kemudian menurunkan kadar kolesterol, lalu juga membantu mencegah penyakit-penyakit yang kronis seperti penyakit jantung, diabetes, maupun penyakit artritis. Selain itu, dengan kandungan antioksidan yang cukup tinggi, minyak biji rami ini dapat mengurangi sejumlah risiko kanker. Next, ada suplemen biji rami. Nah, suplemen biji rami ini kandungan dan manfaatnya sama dengan minyak biji rami ataupun bubuk biji rami. Namun, dikemas lebih praktis sehingga dapat menjadi alternatif konsumsi minyak ataupun bubuk biji rami yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Nah, dengan menambahkan dosa sendok olahan biji rami, baik itu dalam bentuk minyak biji rami, baik itu dalam bentuk bubuk, itu dapat memberikan tambahan serat dalam makanan kita sehari-hari. Selanjutnya, daun rami ini telah dimanfaatkan sebagai bahan makanan sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Adapun kandungan gizi dari daun rami ini ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan kalsium. Nah, daun rami ini biasa diolah dengan cara ditumis ataupun dijadikan sup. Next, ada pengolahan hasil sampingan tanaman rami. Nah, hasil sampingan tanaman rami ini biasanya merupakan bagian tanaman yang tidak dapat diolah atau mungkin tidak bernilai ekonomis yang cukup tinggi. Nah, antara lain ada akar tanaman rami, ini bisa digunakan sebagai bahan tanam. Lalu daun tanaman rami yang tidak terpakai, ini dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. Lalu juga ada kulit batang dan kayu yang tidak terpakai. Sisa dari pengolahan tanaman rami, ini dapat digunakan sebagai bahan pupuk kompos, ataupun juga dapat digunakan sebagai pulp atau nanti menjadi bahan pembuatan kertas. Selanjutnya, dari uraian yang telah kami paparkan pada kesempatan kali ini dapat disimpulkan bahwa semua bagian tubuh tanaman rami itu dapat bermanfaat.
Nah, tanaman rami ini digolongkan ke dalam komoditas nihil sampah atau zero waste. Nah, artinya limbah hasil olahan dari tanaman rami ini dapat dibuat menjadi berbagai produk alternatif yang bernilai ekonomi. Kemudian ada daftar pustaka yang kami gunakan sebagai dasar sumber penyusunan makalah maupun presentasi kami pada kali ini. Demikian presentasi kami pada kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.